warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Setiati dengan NIM 53020200081 dari kelas IATC. Baik, di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai perjalanan Nabi ke Syam. Jadi perjalanan Nabi ke Syam itu dilakukan 2 tahap. Yang pertama ketika Nabi berusia 12 tahun. Pada saat itu Nabi sudah mulai mengurus urusannya sendiri. Nah, pada saat itu Abu Thalib beserta salah satu kafilah itu ingin berniaga menuju ke Syam. Nah, ketika itu Abu Thalib tidak berniat untuk mengajak Nabi Muhammad SAW karena beliau itu masih menilai bahwa Nabi Muhammad itu berusia yang sangat kecil. Namun ketika Abu Thalib sudah siap untuk berangkat ke Syam, Nabi Muhammad datang kepada Abu Thalib dan meminta bahwa beliau juga ingin ikut berniaga ke Syam. Karena kasih sayang Abu Thalib terhadap Nabi Muhammad, maka diizinkanlah Nabi Muhammad ikut berniaga ke Syam. Nah, dalam perjalanan Abu Thalib itu bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Bahiram. Pendeta tersebut menatap dalam ke arah Nabi Muhammad dan berkata kepada Abu Thalib bahwasanya anak ini bukan anak biasa. Dia merupakan penutup para nabi dan dia akan dimusuhi oleh kaumnya sendiri. Maka pendeta tersebut berwasiat kepada Abu Thalib agar mengawasi dan melindungi Nabi Muhammad. Pendeta tersebut juga memberi nasihat kepada Abu Thalib agar ketika dia selesai urusannya di Syam, dia harus segera pulang ke tempat asalnya, sebab ditakutkan apabila kabar tersebut sampai kepada telinga orang-orang Yahudi, maka ditakutkan mereka akan menyiksa Nabi Muhammad atau bahkan bisa membunuh Nabi Muhammad. Nah, setelah mendengar wasiat tersebut, Abu Thalib pun ketika dalam perjalanan menuju Syam itu cemas, khawatir, takut. Maka dia itu menjual barang dagangannya, diriwayatkan ya, dia menjual barang dagangannya itu tidak mengalami untung yang cukup besar, sebab dia menjualnya itu dengan cepat agar dia bisa membawa Nabi Muhammad ke Syam. Nah, ke asalnya, ke Mekah. Nah, ketika habis semua barang dagangannya, maka beliau itu langsung membawa Nabi Muhammad ke Mekah dengan selamat sehingga terhindar dari malapetaka. Sekian perjalanan Nabi ke Syam yang pertama. Kemudian perjalanan Nabi ke Syam yang kedua itu ketika Nabi berusia 25 tahun. Nah, ketika itu di sana ada seorang wanita janda kaya raya dan terpandang, yaitu Siti Khadijah. Nah, orang-orang sana itu telah menceritakan ya bahwasanya ada seorang lelaki yang amanah, jujur, sehingga dikenal dengan Al-Amin, yang tidak lain yaitu adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, Siti Khadijah itu sering menitipkan barang dagangannya itu kepada orang-orang. Nah, melihat bahwa ada seorang laki-laki, ini beliau tertarik. Nah, perkenalan pertama kepada Nabi Muhammad itu dimulai ketika Abu Thalib itu melamarkan pekerjaan kepada Siti Khadijah untuk Nabi Muhammad. Nah, namun Abu Thalib itu meminta upah yang lebih tinggi daripada karyawan yang lain. Khadijah pun langsung menyetujui, sebab dia tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah orang yang amanah dan jujur. Dia tidak takut untuk menyerahkan dagangannya itu kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad pun bekerja untuk Khadijah. Dia itu berniaga ke Syam, itu ditemani dengan Maisyarah. Nah, dalam perniagaan tersebut Nabi Muhammad itu telah mempunyai tanda-tanda kenabian, seperti halnya awan yang selalu menaungi ketika di Busrah itu pohon-pohon itu tunduk kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad lewat. Nah, mengetahui tanda-tanda tersebut, Siti Khadijah pun semakin kagum terhadap Nabi Muhammad dan beliau itu ingin mempersuami Nabi Muhammad. Nah,
Kemudian Nabi Muhammad dan Siti Khadijah itu menikah, dan perniagaan tersebut semakin semakin sukses, sebab semua perniagaan itu ditangani oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, sekian dari penjelasan materi mengenai perjalanan Nabi ke Syam. Dari hal tersebut kita bisa mengambil ibrah bahwasanya kita harus menjaga relasi, kita harus saling percaya, harus amanah dan jujur dalam melakukan perniagaan atau perdagangan, sehingga nanti banyak orang-orang yang akan simpati terhadap kita, akan mempercayai kita, sehingga kita pun akan mendapatkan jalan yang mudah untuk berhasil dalam perniagaan. Tidak hanya dalam perniagaan, bahkan dalam kehidupan pun kita harus jujur, amanah, dan disiplin dalam perniagaan. Jadi kita itu tidak boleh berbohong, kita harus jujur, seperti itu. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.